Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga mereka semua dapat memberikan khidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah salat tarawih berjamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita dengan mengucap Alhamdulillah, karena sampai detik ini kita masih ditunjuk, diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan puasa dan juga qiyamul lail termasuk tarawih di dalamnya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan Allah terima dengan segala keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini saya dibantu oleh dua zaki. Tadi lembut Pak ya suaranya, Masya Allah enak. Nanti kita minta Basdas ngirim lebih banyak lagi untuk tahun depan. Insya Allah kita diberi umur panjang. Jamaah sekalian, tadi sudah diumumkan mengenai soal zakat fitrah yang besarannya kalau makanan pokok. Makanan pokok karena kita makannya nasi bukan beras. Kalau beras bebek. Nasi dibuat dari beras, dimasak dari beras, maka kita zakat fitrah berupa beras itu 2,6 atau 2,8 kilo atau juga menjadi literannya 3,5 atau 3,6 liter beras. Dan kalau dikonversi, Basnas mengkonversinya menjadi 45.000. Tapi kami pertimbangan dengan lingkup rusun, insya Allah tidak jauh berbeda, maka kita tetapkan 40.000. Kira-kira kegedean apa kekecilan Pak? Pas ya. Yang makan beras raskin boleh zakat fitrah dengan beras. Orang makannya beras raskin yang 2.000 seliter, jangan kita paksa 40.000 kelebihan. Tetapi orang-orang yang makan dengan beras di atas 11.000 juga harusnya memberi lebih. Dengan makan, kalau seandainya mereka biasa berasnya katakanlah 20.000 seliter, ya menggunakan takaran itu. Jangan takaran kita, hitung aja sendirilah gitu. Ya, ini takaran umum saja. Yang miskin biasa makan beras raskin 2.000 per liter, gunakan itu, anterin beras. Tapi Bapak Ibu sekalian, jamaah, yang lucunya sebenarnya dalam zakat fitrah ini, bayi yang baru lahir itu lahirnya sebelum Idul Fitri tetap kena zakat fitrah 3,5 liter beras. Anak-anak 3,5 liter beras.
Remaja 3,5 liter beras. Dewasa 3,5 liter beras. Tua bangkotan 3,5 liter beras. Yang kere 3,5 liter beras. Yang sedang 3,5 liter beras. Yang kaya 3,5 liter. Yang kaya banget tetap 3,5 liter beras. Kira-kira adil nggak itu? Pantesan zakat fitrah paling banyak kita terima. Murah banget emang Islam. Tapi kira-kira pantas nggak itu? Yang kaya yang punya sepeda ontel bayarnya 3,5 liter beras. Yang punya motor 3,5 liter beras. Yang punya mobil 3,5 liter beras. Terus. RT 3,5 liter beras, RW 3,5 liter beras, lurah 3,5 liter, sampai presiden sama. Kira-kira adil nggak? Adil. Adil Pak, karena yang diukur badan, makanan yang diukur. Setinggi-tingginya orang makan, paling sepiring, 2 piring, 3 piring lah mentok. Makan, maka zakat fitrah itu zakat badan. Yang kaya jangan cuma zakat fitrah dong. Ya agak kesel sih, karena zakat fitrah jarang ada di masjid kita. Zakat mal maksudnya. Yang kaya, yang punya mobil, yang penghasilannya besar, jangan cuma zakat fitrah. Nggak adil. Kolab bangsa kita, kolab umat Islam, miskin, nggak bisa bangun apa-apa. Kita lihat cabang di belakang sini nih, Pasung dibangun. Konon kalau mereka di luar Islam itu per 10% gaji mereka dipotong untuk kemakmuran. Kita juga Pak, kalau seandainya ini ditaati betul zakat mal, potensinya menurut lembaga Lajisnu NU, lembaga JIS NU, melalui sebuah penelitian potensi zakat itu 300 triliun per tahun. Kira-kira bisa bangun apa Pak? 300 triliun. Wah, luar biasa. Dari mana? Pertama, zakat penghasilan. Penghasilan kita kena zakat. Kalau rata-rata setahun senilai emas 85 gram. Saya hitung-hitung, 81 gram sekarang itu 980-an. Kira-kira penghasilan orang yang gajinya 7 juta itu udah wajib zakat tuh. Apalagi yang di atasnya. Mereka yang bergaji 7 juta harus wajib zakat. Kalau tidak, terserah. Mau dijadikan panggangan di akhirat. Mulai penghasilan, hitung. Mulai zakat penghasilan. Mereka yang berpenghasilan 7 juta ke atas wajib zakat. Ukurannya per tahun kira-kira setara dengan 85 gram emas. Coba bayangkan. Banyak Pak. Dan 7 juta itu sudah masuk minim. Buktinya DP 0% itu rumah yang digadang oleh Bapak Anies, persyaratannya gaji 7 juta. Jadi wajib zakat itu. Kecuali UMR. Itu penghasilan minim. Pertama tuh. Potong. Gimana kalau gaji direktur yang 100 juta ke atas? Oke. Itu wajib. Kemudian kedua, zakat perniagaan, bisnis dan sebagainya. Apa yang dihitung? Aktiva lancar dikurangi modal, dikurangi hutang. Semua yang punya perusahaan, hitung aktiva lancarnya. Semua yang punya usaha, hitung. Itu.
Ya kere kita kalau cuma ngandelin zakat fitrah. Kere terus. Hidup kere. Semua yang punya usaha, hitung saja hitung. Kalau aktiva lancarnya setara dengan 85 gram emas, maka dikurangi modal, dikurangi utang, sisanya zakat. Aktiva lancar, bukan keuntungan. Harta lancarnya. Itu coba Pak, bayangkan itu. Kira-kira, kalau seandainya kesadaran. Yang ketiga, simpanan. Tabungan yang setara sudah haul 1 tahun, hitungan tahun Hijriah. Makanya saya sarankan bayar zakat di bulan puasa aja, biar gampang ingetin Hijriahnya. Kalau di luar bulan puasa kagak inget itu tanggalan Hijriah. Bulan puasa aja dah gampang ingetinnya. Tahun Hijriah haulnya. Simpanan yang punya setara dengan 85 gram emas, kira-kira 80 jutaan, wajib zakat. Meskipun penghasilan per bulannya sudah dipotong, meskipun usahanya sudah dipotong, tapi kalau dia mampu nyimpen dan simpanannya 1 tahun, wajib simpanannya. Ini aja 3 nih. Untuk orang kota lah nggak usah zakat pertanian, zakat peternakan kagak ada lah. Rikas per penemuan. Ada yang ini dengan proyek sekaligus, proyek-proyek yang kira-kira jarang tahunan. Proyek dapat 1 miliar, zakat meskipun cuma sekali. Zakat ya. Seandainya ini dilakukan, Masya Allah, luar biasa Pak, kita bisa bangun 3 kali itu pasung. Masjid bisa kita tinggiin, rubuhin lagi. Bangun lagi, rubuhin lagi, bisa. Cuma kalau zakat fitrah, maaf kata, sampai masjid banjir kagak bakal bisa bangun. Oke Pak? Susah Pak. Teman saya pernah nanya, enak ya jadi orang kaya, bisa ngasih. Siapa bilang orang kaya jauh lebih pelit daripada orang miskin? Yuk kita hitung. Saya punya 100 ribu, berani ngasih 50 ribu. Coba orang kaya punya 1 juta, berani ngasih 500 ribu. 10 juta ngasih, berani 5 juta? Kagak berani. Maka Islam paling rendah 2,5%. Untuk 100 juta cuma 2,5 juta setahun, nggak tiap bulan, setahun. Untuk itu marilah, makanya Al-Quran menyatakan hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah olehmu dari, ini perintah kepada Nabi, dari harta mereka sebagai sedekah, zakat, tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan diri mereka. Harta kita tentu harta yang halal Pak, sengaja. Kalau penghasilannya tidak halal tidak perlu zakat, habisin aja. Sakit-sakit dah. Yang halal, la shadaqata illa min halal. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat kecuali dari harta yang halal. Nah tetapi halal itu juga kadang burem. Nah yang burem yang kita lakukan itu kotor. Kalau Bapak sampai masuk ke dalam tubuh, insya Allah sakit. Urusannya ke rumah sakit, keluar biaya, sama saja lebih besar daripada zakat. Bapak paksa, harta yang kotor itu Bapak kasih makan keluarga, silakan, sakit ujungnya. Atau anaknya jadi ditebus polisi. Seperti itulah.
Jadi zakat itu memang zakat mal harus diambil. Oleh karena itu, ayo mari kita hitung. Kita bukan negara Islam, mustahil mengadakan itu. Tapi hitung, karena itu pertanggungjawaban sama seperti sholat. Di Al-Quran itu Pak, ada 30 perintah tentang zakat, 27 ayatnya bareng dengan sholat. Artinya apa? Zakat itu wajib dan tingkat kewajibannya setara dengan sholat. Nggak jauh. Jangan zakat fitrah mah urusannya hadis. Lebih kecil lagi, meskipun banyak yang melakukannya. Tapi urusannya hadis. Ini yang Al-Quran ini, zakat mal urusannya, bukan zakat fitrah. Jadi mari kita hitung. Dan sekali lagi ini hikmah, kata Allah, ahsinu malakum bizzakah. Kata Allah, jangan takut kalau ngeluarin zakat. Justru kata Allah, lindungilah harta kalian dengan zakat. Investasikan harta kalian dengan zakat. Jadi zakat itu bukan hanya memberi. Memang kelihatannya memberi, tapi sebenarnya tabungan, investasi. Mari kita rubah persepsi kita. Zakat bukan memberi, tapi investasi, minimal investasi akhirat. Dan nanti pada saat sakaratul maut, baru kita tahu zakat itu penting. Begitu kita sakaratul maut, ya Allah, kita kalau mau sakaratul maut dikasih hidup lagi sama Allah, malaikat sudah mau datang, mau nyabut. Lalu nggak jadi. Itu insya Allah hartanya dikasih semua itu. Karena dia melihat manfaat zakat dan sedekah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita hitung zakat kita. Mudah-mudahan dengan ini bermanfaat. Insya Allah catatan-catatan ambil zakat di masjid ini tidak hanya zakat fitrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.